Pemirsa HN TV yang saya sangat hormati. Hari ini saya kedatangan tamu misterius. Pemirsa HN TV yang saya sangat hormati. The sexiest guitar store in town. Kita kedatangan tamu yang sangat misterius. Walaupun serius. Gue gak bisa napas, woy. Bentar dulu, sabar. Orang ini akan menunjukkan perbedaan dari dua buah gitar yang legendaris. Siapakah orang itu? Mau di-reveal kapan, Mas? Udah ketahuan juga. Inilah dia. Baim. Yeay. Waduh. Betulin dulu audionya. Jadi gimana? Gimana? Karena ini mumpung masih rame pembicaraan mengenai PRS. Ya, udah, audio oke, Mas? Wah, oke banget udah pasti. Oke. Selamat datang dulu di HN TV. Apa kabar Mas Wongki? Udah lama Baik. gak ketemu ya? Masih jalan band ya? Masih, band saya kan band kamu juga. Blok. Padahal Mas Bem ini produser acara ini, dia jarang mau muncul di syutingan HN TV, kecuali ada hal-hal istimewa yang menarik dan religius, ya dia baru mau. Ya. Seperti hari ini adalah agamanya dia, John Mayer ini. Suka lah. Gue hari ini dibayar bro. Lo dibayar gak? Selama ini gue nggak pernah. Kita akan melakukan perbandingan, saudara-saudara. Jadi gini. Gimana? Kemarin gue sempat buat teaser kecil di Ya. Instagram. Bunyi gitar PRS Silver Sky PRS yang dibenci orang ini ya. Yang bentar lagi akan nulis komennya di bawah. Terus sama Fender original. The only Fender yang nggak boleh diganggu-gugat ujungnya. Nah, gitu loh ya. Headstock maksudnya. Jadi sebenarnya hari ini tujuan kita membuat video ini adalah bukan memberikan kemenangan bagi siapa di antara ini, tapi hanya memberitahu bahwa kurang lebih suaranya seperti ini. Perbedaannya boleh Anda yang menilai sendiri. Gitu. Jadi kita lihat secara fisik dulu aja gimana. Ya, jadi sebentar. Ini adalah Fender Black number one. Black number one-nya Ya. John Mayer ya. Bukan relic tapi yang Signature series ya. Ya. Semua spare part-nya original seperti ini. Ya. Mungkin kasih lihat tanda tangannya supaya dikira nggak bohong Ya. nanti ya. Oke. Wait. Nah, ada tanda tangan Mayer di sini. Hardware-nya kita nggak mau bahas speknya secara mendalam karena semua orang tahu lah ini seperti apa. Ini juga tadinya ada tanda tangannya Mayer, cuman saya hapus. Saya nggak mau terlalu kelihatan ini Mayer banget. Ah, lu gila lu. Dihapus. Buset dah. Kagak. Oh, kagak ada. Kagak. Ini belakangnya sama ya. Coba lihat di belakang. Lah. Dia memang tidak menggemari tutup belakang. Ya, karena katanya nggak ada gunanya ya. Sebenarnya sih ada gunanya, cuman memang lebih gampang seset kalau ganti senar gitu. Oh, jadi, ya. jadi memang dia keep bedanya ini tiga pair. 3 pair. Ya, dia 3, yang ini 4. Tapi karena PRS fleksibilitasnya tetap kayak pakai 3 pair di Fender gitu. Mumpung masih mantep belakang ininya nih. Heelsnya, Ya, neck heelsnya juga dibuat lebih contourable buat tangan dia di sini Ya. ya. Jadi Yang ini tradisional ya, tradisional seperti ini Fender seperti biasa lah. Fender ya. Rumus yang tidak bisa dirubah. Lalu kalau neck, kalau dipegang secara langsung neck pun hampir tidak ada bedanya sebenarnya. Jadi memang base-nya on 63 64 stratnya dia vintage model. Jadi ini kalau orang bilang C-shape ya. Agak gede dikit karena mungkin tangannya gede gitu. Jadi kalau untuk fret pun sama. Kayak 6105 kalau salah ini namanya kalau di Dunlop 6105. Nah, bedanya dia di inlay. Nah, Oh, ini bikin burung. warm ini. Iya, ini burungnya. Ini telurnya. Belum menetas. Belum menetas. Jadi burung di sini. gitu. Terus Kalau ini juga Stupid. nggak terlalu beda kan ya. Bentuknya sama lah ya, cuman ini lancip ini enggak itu. itu beda. Lu yang bener dong kalau ngasih tau orang. Ini 6, ini 33. Ya, PRS DNA. 6 inline. Ini 3-3. Iya, 3 times 3. Terus bedanya lagi, Apa? kalau dia harus menggunakan string T untuk membuat suatu angle Iya. tekanan buat senar. Jadi Iya. biar lebih enak. Iya, traditional Fender lah ya. Kalau dia hanya dimiringkan. Ini salah satu jawaban buat Ya. mereka. Lu kok jadinya Fender juga? Enggak, gitu. Sebenarnya Beda. ada teknologinya Gibson sedikit nih sebenarnya. Angle headstock. Hebatnya kalau ditidurkan di tempat rata, ini dia tidak mengenai lantai. Jadi tetap Oh ya, lurus. ngangkat dia. Jadi nggak gantung. Kalau gitu. ini kena? Ya enggak, ini juga enggak. Cuman Oh, kalau oke. Gibson kan kena Sudut- ya kan. sudut ininya ya? Oke. Kita nggak boleh ngomong merek ya. Enggak, Gibson, nggak boleh. kita nggak boleh ngomong Gibson. Ibanez ya malah nggak boleh. Nah, perbedaan yang signifikan lagi ini 9,5 radiusnya. Radius 9,5. Yang ini 725. Jadi kalau kita lihat secara
fretboard dia lengkungannya lebih melengkung ini daripada ini. Namun namun coba Jalang Timun. kunci GC bisa. Kurang ajar. Saya tuh pemain gitar Kali-kali. profesional. Kamu kan main bass di Dance Company, ya kan? Terus putar dulu semua. Yang benar, ada ya. Wis. Nggak diperlukan gitu sebenarnya ya. Tuh. Kok enakan ini ya? Belum tentu. Oh, coba belum dulu, tentu ya? coba dulu. Anda tahu lagu Gravitasi? Gravitasi saya tahu. Saya Oke. suka IPA soalnya. Jangan terlalu cepet ya. 1, 2, 3. Mirip. Coba ditukar. Oke, tukar. Coba. Kalau saya, Ganti dong. kalau saya yang nggak main ganti, ini. nggak ganti. Oh, nggak perlu. colok. Wah, luar Di situ. biasa. Hebat ini. Setelan ampli sama ya, volume sama kita udah set tadi. Saya orang kedua yang pegang ini. 1, 2, 3. Dia aja enak jadinya. Enak ya? Nah, Iya. Tapi Anda sebagai pemain amatir gimana menurut Anda? saya pemain gitar memang amatir. Tapi? Tapi kalau penyanyi kelas rendah. Saya sih nggak ngerti radius. Tapi saya nggak begitu ngerasa bedanya. Teorinya gimana? Kalau ini radiusnya kan ini berapa? Jadi ini 9,5. 9,5 ini 725. 72 gampangnya, kalau secara kelengkungan fret 725 tuh lebih melengkung daripada 9,5. Semakin besar angkanya, ya, kerasa. besar angkanya dia semakin lurus. Kerasa. Itu akan berpengaruh ketika orang melakukan hal ini. Nah, 725 biasanya kalau kita setting agak rendah, pasti buzzing. Namun, ya, Saya suka acara ini. Manun. udah sampai di atas baru mati dia. Jadi biasanya kalau yang tradisional settingannya fretting kurang bagus, dia di sini aja udah nyangkut. Udah berhenti di sini. Oh, karena radiusnya itu ya. Ini Tapi itu masih bisa berjalan. Mungkin harusnya dia sebenarnya udah mentok, tapi karena dibantu sama burungnya terbang lebih tinggi lagi. So, sebelum kita syuting saya ditantang oleh eksekutif produser kita. Why don't you guys do it in English? Okay, no problem. no problem. This segment we will do it in English. Okay. Full English, no Indonesian, so that people outside Indonesia can understand us. Can watch us too, okay? Can watch us too. Okay, so what is the main difference? You own these two guitars, right, Baim? So what is the main difference between? So we're gonna do a resume again. Yeah. What's the main difference between these two? That PRS John Mayer and this Fender John Mayer. Oke, jadi gini Mas Pongki. Bahasa Inggris. Basically, Basically? Fender Stratocaster, the original one, is no doubt is the best guitar in the world. Okay. Because they invented the Strat in 1950 something, so it's a pioneer, right? Agree. Yes. I agree. But somehow this dude, This dude, yeah, that dude, yeah. make it perfect, I think. Make Oh. it perfect, yeah. So, for example, as a radius 7.25, he make it better in fretting, a fret job. Fret job. Yeah. So, sound-wise, they create another
coils, special design for John Mayer. So pretty similar with the old one. This one is Big Dipper from Fender. They say they special design for John Mayer too, but I think this is more specific about John Mayer sound because we heard the song they recorded with this guitar. I think when you play it live, it sounds just like the original record. Try, yeah. Try with this one. Yeah. So people can hear what you mean. Okay, so if you just in case, if you had to choose one, which one would you choose? If there's only one chance for you to, if there's something happened to your studio and then you have to grab one guitar, you don't have to answer it now because it's kind of difficult. Yeah. You don't think you can choose? No, I thought. You will risk your life to get both. I think I will kill myself, man. You better kill yourself than to choose one, right? So that's what I feel also. So, okay, the thing is, when Fender did it like this, it's their thing, you know, it's just how they build guitars. You know, you just have to You just cannot compare the original Strat with the PRS. Yeah. However, this is, it's a copy, you know, it's a Fender copy, right? Even John Mayer admitted, right? Yes. So, but they make it perfectly better than the original one, probably. It's on the eye of the beholder, but they make it perfect, this one. I can guarantee you that. I agree. So, some people might not like the design of the headstock. That's the matter of taste, yeah? Yes. Because you cannot say anything because this PRS, this is not a Fender. Yes. So, if you want buy a Fender, you can just go to the old John Mayer signature series. Somehow, series. probably Paul Reed Smith make friends better with John Mayer. Yeah, because Leo Fender is not alive anymore. Jadi memang, so yeah, people, so this is, It's up to you, man. it's up to you, yeah. You cannot beat the traditional, of course. It's Fender. Fender will always be Fender. But PRS, somehow they make it better with little bit of more creativity. Adjustment. And this is Minor adjustment, yes. yes, exactly like what John Mayer wants. Yes. So at least we have to, you know, appreciate the creativity. If you guys interested, just go to Haya and try. Probably April, May. May, Yeah, end of April. End of April. end of April or Yeah, May. The other 49 will be Yeah. here. We are here in Indonesia, in Jakarta, in Plaza Semanggi. You can just Google us, highendguitar.com. So you can just come here. Well, I don't work here. He doesn't work here. But we're friends with the owner, and he doesn't like to appear on camera. So he made us do it every episode. Damn you! But we love to do it. We love guitars. We just, you know, we're two dudes that hang out here a lot. You love guitar, I love money, man. I love money too. But yeah, we're friends with the owner. So yeah, you can just come to Indonesia. Whenever you come to Jakarta, please come to Plaza Semanggi, Jakarta Selatan. Anyway, so you want to continue with your more explanation? Ada penjelasan lebih lanjut yang kira-kira mau disampaikan? Mungkin ada satu perbedaan signifikan lagi yang bikin soundnya beda. Ininya dari kerang. Nggak ngaruh. Itu kerang. Ini plastik, tapi plastiknya dari Beda. Titanium. emang ya titanium. Bukan. Nggak, tapi angle headstock ngaruh pasti ke sound ya. Angle ya. Ini kalau Black Number One pun ya, string tree-nya dia mengadaptasi dari Telecaster. Jadi lebih maju sedikit ke sini. Ya, aslinya di sebelah sini nih kalau Stratnya kurang lebih. Oh, oke. Apa pengaruhnya saya nggak tahu, cuman pokoknya si John maunya kayak gitu.
You know, it's a nice guitar to play with. You know, Even you can play it. ya kita bilangnya apa? Inspiratif ya, musical ya. Both guitars are musical. Yes. It just happened that this is the latest creation from the one and only John Mayer. So Tapi gitar tuh inspiratif benar. harus inspiratif ya. Ketika gue lihat John Mayer ini pertama kali beli nih, wow, John Mayer. Tiba-tiba John Mayer keluar di sini. Kita buat lagu yang John Mayerish. John Mayer, tinggal kita rubah jadi kayak kita seperti ya. apa? Oke, udah kelar. Kemarin saya baru dapat ini dari HN. Inspirasi banyak lagi langsung. Jadi pengaruh gitu. Lihat hashtagnya angled. Wah, lagunya langsung beda lagi. Lihat ininya langsung, wah. Jadi semua terinspirasi gitu loh. Iya ya. Nggak lebay, tapi memang main gitar seperti itu. Iya, dan gini, walaupun udah dibeli ya, udah punya kita gitu ya. Terus setiap kita main, masih dilihat-lihat. Keren ya. Kemarin sempet sebelum tidur gue taruh gitu. Foto. Cekrek. Buat tonton Buat tonton sendiri, bukan buat di-share. Jadi pas di studio kita foto-foto. Terus waktu tidur kita, yang istri kita misalnya udah tidur, anak udah kita keluarin udah tidur, bukain pun. Wow. Gitu, terus share kali ke teman-teman dekat. Ini keren banget ya gitu. Itulah ya, gitar yang membuat kamu jadi terinspirasi gitu. If you wanna buy guitar, just find one that will inspires you. This happens to be that one, ya. Jadi ini yang kayaknya salah satu gitar yang menginspirasi Mas Baim juga. Dan saya yang suka beli John Mayer beli, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Teori saya adalah ada dua nih, yang suka PRS dan suka John Mayer akan memiliki satu himpunan, satu bonding kan. Itulah yang menjadi Kalau pembeli. kita lihat komen-komen kita sebelumnya, yang unbox, yang pertama kali review itu memang banyak juga sebenarnya ada beberapa yang nggak suka ya kalau kita lihat ya. Tapi pada dasarnya mungkin ada nggak sukanya ada dua kemungkinan tuh. Satu memang dia nggak suka bentuknya. Kedua emang yang pengen ngaco aja di komen ya kan. Ya nggak apa-apa, silakan semua yang ngakunya akun-akun yang nggak ada isi videonya tapi berani cuma komen doang ya silakan komen aja. Silakan komen. Kita nggak pernah keberatan dengan siapapun yang komen. Udah, kayaknya cukup ya. Cukup segitu dulu. Tapi ini ada bedanya Mas Baim. Coba dia kan. Ini Beda. Ya beda itu di kiri ini di kanan. Ya ini. Shh, jangan kenceng-kenceng dong. Baru. Oh. Iya pelan-pelan. Cetak. Dengan perasaan. Oh. Jadi kalau lagi main. Hilang 4 bar. Thank you everyone for watching. Terima kasih. Hopefully everyone outside Indonesia can understand what we are talking about. So if you have comment, we will try to Please subscribe. Yeah, and comment. Kita akan coba untuk reply atau baca or anything you want to say to us, just write it on the comment down below. Komen pun kita perhatikan karena apa? Review ini pun berdua karena komen orang kan? Iya, dan ini untuk mereka, ya. Ya, bukan untuk kita. Kita mah udah kebetulan punya, ya customnya ya. Kita mah udah puas liatin gitu ya. Ini buat orang yang memang pengen dan ingin memutuskan untuk beli. Please come to High End Guitar at Plaza Semanggi, Jakarta, Indonesia. Saya Pongki Barata. Saya Ketemu lagi di High End TV, the sexiest guitar show in town. Bye bye, we love you. Come on. Cut!